Shalom saudara-saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kepada Anda yang sedang mengikuti Devotion from Nation pada pagi hari ini, saya senang sekali bersama dengan Anda untuk merenungkan firman Tuhan pada pagi ini. Dan saya sangat percaya bahwa satu kata daripada firman Tuhan, jika itu diresponi secara positif, maka itu akan mengubah seluruh kehidupan kita. Pembacaan daripada renungan firman Tuhan pada pagi ini saya ambil dari Mazmur 139 ayat yang pertama sehingga ayat yang ke-7. Mazmur 139 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-7. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud. Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti fikiranku dari jauh. Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring. Segala jalanku kau maklumi. Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah kau ketahui ya Tuhan. Dari belakang dan dari depan engkau mengurung aku, dan engkau menaruh tanganmu ke atasku. Terlalu ajaib bagiku pengetahuan itu, terlalu tinggi, tidak sanggup aku mencapainya. Kemana aku dapat pergi menjauhi roh-Mu? Kemana aku dapat lari dari hadapan-Mu? Tema renungan firman Tuhan pada pagi ini untuk kita kongsikan bersama ialah Tuhan tahu. Tuhan mengetahui. Ada dua sifat Tuhan yang nyata dalam teks yang telah kita baca. Yang pertama, bahwa Tuhan itu hadir. Dan yang kedua, bahwa Tuhan itu maha tahu. Tuhan yang kita sembah ini adalah Tuhan yang maha hadir, yang artinya dia hadir di segala tempat dan di setiap waktu. Dia juga tahu, yang artinya memiliki pengetahuan penuh, mengetahui segala perkara, karena dia berdaulat penuh atas segala yang diciptakannya. Jadi tidak ada suatu tempat pun di bahagian manapun di bumi ini yang tersembunyi dari hadapan Tuhan. Dalam Ibrani 4 ayat 13 itu dinyatakan, tidak ada sesuatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya, sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di hadapan mata Dia, yang kepadanya kita harus memberi pertanggungan jawab. Dalam pembacaan kita ini, Daud sangat sadar bahwa dia tidak mungkin dapat menyembunyikan dirinya daripada perhatian Tuhan. Dia ada di mana-mana dan Tuhan tahu segala sesuatu di dalam hidup Daud. Kalau kita kembali melihat ayat yang pertama dengan hingga ayat yang keempat, dalam terjemahan firman Allah yang hidup yang berkata, ya Tuhan, Engkau telah menyelidiki hatiku dan mengetahui segala sesuatu mengenai aku. Engkau tahu bila aku duduk atau bila aku berdiri. Dari jauh Engkau sudah mengenal setiap pikiranku. Engkau menyiapkan jalan di hadapanku dan memberitahu aku di mana harus berhenti dan beristirahat. Setiap saat Engkau tahu di mana aku berada. Engkau tahu apa yang akan kukatakan, bahkan sebelum aku mengucapkannya. Dalam ayat yang ke-7 dilanjutkan, mana mungkin aku lari dari roh-Mu? Mana mungkin aku menjauh dari Allah-Ku? Pertanyaan yang boleh kita kemukakan daripada teks yang telah kita baca. Mengapa Tuhan itu sangat tahu? Dalam ayat ke-13, kita membaca, Engkaulah yang membuat bagian-bagian halus di dalam tubuhku dan menenunnya di dalam rahim ibuku. Ini bermakna Allah sangat tahu karena Dia telah menjadikan kita. Saya ingin menceritakan satu ilustrasi yang sederhana.
menggambarkan hal ini. Satu ketika ada seorang pekerja di sebuah bengkel mobil atau di bengkel kendaraan. Dia adalah seorang mekanik yang begitu mahir, yang pandai, dan setiap orang memuji kepandaiannya. Semua mobil atau kereta yang dihantar ke bengkel itu dapat disiapkan atau dapat diperbaiki dengan cepat, dan semuanya dapat dibaiki dengan tepat. Satu kali ketika pemuda ini ataupun pekerja ini sedang bercuti, dia memandu kendaraannya sendiri. Tiba-tiba di tengah perjalanan keretanya terhenti, dan karena dia seorang yang mahir dalam mekanik kendaraan, dia berhenti di tepi jalan. Kemudian dia melihat apakah yang menyebabkan kendaraannya terhenti dengan tiba-tiba. Beberapa menit dia memperhatikan bonet injin keretanya. Ternyata dia tidak menemukan apapun yang menjadi penyebab kendaraannya tersekat atau tidak boleh bergerak, tidak boleh berjalan. Dan pada ketika itu dia sudah hampir hilang akal, dan dia tidak dapat memperbaiki kendaraannya karena dia ada seorang yang mahir tapi tidak menemukan sebenarnya apa masalah kendaraan tersebut. Akhirnya tidak lama setelah itu ada sebuah kendaraan yang melaluinya dan berhenti di hadapannya dengan bertanya apa yang sedang berlaku dengan mobilmu ataupun keretamu. Lalu pemuda ini menceritakan bagaimana kendaraannya tersadai beberapa menit yang lalu. Lalu orang ini dia hanya membuka dan memperhatikan bonet kendaraan pemuda itu, dan dengan sekejap, hanya 1 hingga 5 menit dia sudah dapat memperbaiki kendaraan itu. Dan apabila dihidupkan, kendaraan itu sudah boleh hidup dan boleh berjalan. Tetapi sebelum pemuda ini bergerak, dia ingin sekali tahu apa sebenarnya di mana masalah kerusakan kereta itu sebenarnya daripada orang tua ini. Lalu dia katakan, kenapa kamu begitu mahir membuat kereta saya yang macet ataupun yang terhenti di jalan ini tidak dapat hidup dan akhirnya boleh hidup. Tapi orang tua ini mengatakan bahwa dia adalah sang pencipta kendaraan itu sebabnya dia tahu di mana letaknya kerusakan kereta tersebut. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, daripada ilustrasi ini memberikan satu gambaran bahwa Allah itu adalah pencipta kita. Alkitab berkata kita telah ditenunnya dan kita adalah ciptaan tangannya. Justru itulah Allah tahu di mana masalah di dalam kehidupan kita yang kita alami pada hari-hari ini. Oleh itu, saudara dan saudari yang dikasihi oleh Tuhan, dalam pembacaan kita sebentar tadi, Daud menyatakan bahwa dia begitu terbuka di hadapan Tuhan. Karena tidak ada satu pun yang dapat menutup seseorang itu daripada pandangan Tuhan. Sehingga Allah tidak tahu apa yang terjadi di dalam kehidupan seseorang. Ini menunjukkan bahwa semuanya nyata, semuanya jelas dan nampak di mata Tuhan. Sehingga ia berkata dalam ayat 23 dan 24, "Selidikilah aku ya Allah dan kenallah hatiku. Ujilah aku dan kenallah fikiran-fikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong dan tuntunlah aku di jalan yang kekal." Saudara dan saudari yang dikasihi oleh Tuhan, banyak orang Kristen tidak menyadari tentang hal ini. Ataupun mungkin sengaja tidak tahu kalau Tuhan itu maha hadir. Kalau Tuhan itu maha tahu. Sehingga mereka menjalani hidup dengan sesuka hatinya. Tanpa merasa bersalah sedikit pun untuk hal-hal negatif yang dia lakukan. Mereka tetap hidup dalam dosa, melakukan perbuatan-perbuatan yang menyimpang daripada firman Tuhan.
Sekalipun mereka tahu bahwa mereka telah ditebus dosa-dosanya melalui pengorbanan Kristus dan sudah menjadi ciptaan yang baru di dalam Tuhan, mereka tetap saja menjalani hidup sebagai manusia lama. Hidup menuruti keinginan daging dengan segala keinginan hawa nafsu dan segala kepura-puraan ataupun topeng-topeng yang menutupi muka mereka. Mereka berpikir dapat mengelabui mata Tuhan. Mereka rajin beribadah, mereka rajin melayani, tetapi tetap saja berbuat dosa dan enggan meninggalkannya. Manusia mungkin saja tidak tahu segala hal yang kita sembunyikan, tetapi Tuhan itu adalah Allah yang Maha Tahu. Tidak ada satu yang tersembunyi di hadapannya. Sekecil apapun, Tuhan nampak dan jelas di matanya karena kita ini adalah buatan tangannya. Ini bermakna Tuhan tahu pergumulan pribadi engkau dan saya. Tuhan tahu pergumulan di dalam keluargamu. Tuhan tahu pergumulanmu di dalam kesusahan yang sedang engkau alami sekarang. Kondisimu saat ini Tuhan tahu. Tidak ada yang tersembunyi di pandangan Tuhan. Bahkan Tuhan tahu rancangan yang terbaik untuk masa depanmu. Ada sebuah lagu yang berkata begini, hanya Tuhan pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi baginya, seluruh isi hatiku Dia tahu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, nyata benar tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Tuhan tahu semuanya yang terbaik untukmu. Dan Tuhan tahu semua yang sesuai untuk masa depanmu. Bahkan Tuhan tahu apa yang jahat yang kita sering lakukan hari lepas hari. Karena tidak ada yang tersembunyi. Saudara dan saudari yang dikasihi oleh Tuhan, kesimpulan yang saya dapat berikan daripada firman Tuhan yang menjadi renungan kita pada pagi ini, Tuhan tidak dapat kita permainkan. Sebab mata Tuhan yang menjelajah seluruh bumi, kata Zakaria 4 ayat 10, dan melihat segala perbuatan manusia. Demikianlah renungan firman Tuhan di pagi ini untuk kita kongsikan bersama, kiranya menjadi berkat bagi Anda sekalian yang sedang mengikuti Devotion from Nation ini. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Tuhan, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu ya Tuhan, untuk kesempatan indah di pagi hari ini, kami dapat belajar dan merenungkan firman-Mu ya Tuhan, bahwa Engkau adalah Tuhan yang sangat tahu. Engkau adalah Tuhan yang hadir di dalam kehidupan kami dimanapun kami berada. Tidak ada suatu pun yang tersembunyi di hadapan Tuhan, karena semuanya ada di dalam pengetahuan Tuhan sendiri. Ketika kami sedang dalam pergumulan, ketika kami sedang dalam kesusahan, ketika kami sedang di dalam kesulitan, Tuhan tahu bahwa kami sedang ada di situ. Dan ketika kami memerlukan Tuhan, campur tangan dalam hidup kami, sebenarnya juga Tuhan tahu bahwa kami memerlukan pertolongan itu. Justru itu Tuhan, pada saat ini hamba berdoa bagi teman-teman kami, semua yang sedang mengikuti Devotion from Nation pada pagi hari ini ya Tuhan. Biar Engkau menjamah hati kami semua ya Tuhan. Ketahuan apa yang Engkau tahu daripada hidup kami ya Tuhan Yesus Kristus, itu akan membuat kami menjadi seseorang yang sungguh sadar ya Tuhan, betapa kami memerlukan Engkau di dalam hidup kami. Kami memerlukan kehadiran-Mu, kami memerlukan pertolongan-Mu ya Tuhan Yesus Kristus. Ketika kami sadar bahwa Tuhan tahu siapa kami di hadapan Tuhan, kami senantiasa menjaga kehidupan kami dan kehidupan yang benar di hadapan Tuhan, yang menjaga hati dan menjaga kekudusan
urusan hidup kami ya Tuhan. Karena tidak ada suatu perbuatan kami yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Tuhan, pada saat ini ya Tuhan Yesus, Engkau yang memberkati semua teman-teman kami, rakan-rakan kami ya Tuhan yang sedang mengikuti Devotion from Nation ini dimanapun mereka berada ya Tuhan. Di negara-negara luar ya Tuhan Yesus yang ada. Kami percaya Tuhan tidak ada batasan tempat dan waktu yang Tuhan campur tangan di dalam kehidupan mereka. Tuhan, Engkau memberkati mereka, memberkati pelayanan, memberkati pekerjaan, memberkati kehidupan mereka, memberkati keluarga mereka Tuhan dan anak-anak mereka. Apapun yang mereka lakukan ya Tuhan Yesus bersama dengan Engkau akan berhasil karena mereka tahu bahwa Engkau Tuhan yang Maha Tahu dan Engkau hadir pada waktunya dalam hidup mereka ketika mereka berseru dan memanggil Engkau. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Ini doa yang kami naikkan. Kami panjatkan segala ucapan syukur. Terima kasih hanya di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Amin.